Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mencurahkan segala rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita masih bisa diberi kesehatan hingga hari ini. Salawat beriring salam, tak lupa kita curahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atas teladan beliau yang telah mengiring kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang. Kami dari kelompok 1 Ekonometrik yang beranggotakan Handika Panji Nugroho, Muhammad Reja Aditya, Faisal, Muhammad Ali Permana Sidik, Umar, Dimas Raditya, dan Nita Putri Herdiani. Kami kelompok 1 akan menyampaikan pembahasan mengenai heteroskedastisitas. Yang akan kami bahas adalah apa yang dimaksud dengan heteroskedastisitas dan apa sajakah faktor penyebabnya. Dan bagaimanakah cara mendeteksi heteroskedastisitas. Selanjutnya untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh saudara Faisal. Kepadanya dipersilahkan. Pengertian heteroskedastisitas adalah apabila kesalahan atau residual yang diamati tidak memiliki varian yang konstan. Residual adalah faktor-faktor yang terlibat akan tetapi tidak termuat dalam model. Karena residual ini merupakan variabel yang tidak diketahui, maka diasumsikan bahwa nilai residual bersifat acak. Selanjutnya ada faktor penyebab heteroskedastisitas. Yang pertama ada error learning model, yang kedua ada perbaikan dalam pengumpulan data, dan yang ketiga ada kesalahan spesifikasi model. Error atau kesalahan sebagaimana harus adanya proses perbaikan yang dilakukan unit-unit ekonomi. Maka diharapkan perilaku kesalahan menjadi lebih kecil dengan bertambahnya waktu. Jadi, dalam hal ini diharapkan kesalahan itu dapat menurun. Selanjutnya, perbaikan dalam pengumpulan data. Perbaikan dengan cara meningkatkan mutu teknik pengumpulan data, maka diharapkan kesalahan-kesalahan pengumpulan data itu menjadi menurun. Contoh, sebuah bank yang mempunyai peralatan pemrosesan data yang canggih cenderung melakukan kesalahan yang lebih sedikit pada laporan bulanan atau kuartal dibanding bank yang tanpa fasilitas tersebut. Dan yang terakhir adalah kesalahan spesifikasi model. Salah satu asumsi dalam menganalisis regresi adalah model dispesifikasikan secara benar. Jika satu variabel yang semestinya harus dimasukkan, tetapi karena suatu hal variabel tersebut tidak dimasukkan, hal itu akan menyebabkan residual dan regresi akan memberikan hasil yang berbeda dengan benar, dan varians dari kesalahan tidak konstan. Ya, menyambung pembahasan dari rekan saya sebelumnya mengenai heteroskedastisitas ini, dapat kita lihat pada model hubungan antara harga dengan permintaan. Berdasarkan hipotesis, jika harga meningkat, maka permintaan akan turun. Begitupun sebaliknya, ketika harga menurun, maka permintaan akan meningkat. Pada kejadian adanya indikasi masalah heteroskedastisitas, dapat kita lihat ketika harga meningkat tetapi permintaan tetap dalam keadaan konstan. Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Nah, adapun dampak yang akan ditimbulkan yaitu asumsi yang terjadi masih tetap tidak berbias, tetapi tidak lagi efisien. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas ini. Jadi, tidak adanya gejala heteroskedastisitas ini merupakan suatu prasyarat bagi regresi yang baik.
Selanjutnya, bagaimana sih cara mendeteksi heteroskedastisitas ini? Dalam mendeteksi adanya heteroskedastisitas, terdapat dua cara, yaitu dengan metode informal dan metode formal. Yang pertama yaitu metode informal. Metode informal ini biasanya dilakukan dengan melihat grafik plot dari nilai prediksi variabel independen atau Z-pred dengan residualnya atau S-resid. Variabel dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas jika tidak terdapat pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Yang sudah jelas bahwa dikatakan ada tidaknya heteroskedastisitas ini ketika titik-titik ini menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Kemudian tidak terbentuknya suatu pola yang jelas, baik itu titik-titik tersebut membentuk garis lurus, garis melengkung, ataupun melingkar. Nah, metode informal ini kurang begitu baik karena metode ini bersifat subjektif. Artinya, metode ini digunakan dengan cara menggunakan penglihatan peneliti dalam menilai ada atau tidaknya suatu pola yang jelas. Selanjutnya ada metode formal. Yang pertama Park test, kedua Gletser test, ketiga Spearman rank test, keempat Goldfeld test, kelima Brett Pangan test, White test, dan terakhir Conker-Bassett test. Yang pertama Park test. Uji Park test merupakan pengembangan dari metode grafik yang konvensional. Uji ini paling sering digunakan untuk mendeteksi sifat heteroskedasitas. Bentuk fungsinya nih, baca aja sendiri ya. Di mana VI adalah unsur gangguan disturbance yang stokastik karena biasanya OI2 kuadrat tidak diketahui. Park menyarankan untuk menggunakan EI2 kuadrat sebagai pendekatan dan melakukan regresi sebagai berikut. Baca aja sendiri. Jika beta ternyata signifikan, secara statistik dapat dipastikan bahwa data terdapat sifat heteroskedasitas. Apabila ternyata tidak signifikan, kita bisa menerima asumsi heteroskedasitas. Gletser test. Seperti halnya dengan uji Park, uji Gletser sering digunakan untuk mendeteksi sifat heteroskedastisitas. Setelah mendapatkan residual EI dari regresi OLS, Gletser meregresikan nilai absolut dari EI terhadap variabel X yang diperkirakan memiliki hubungan yang erat dengan AI. Dalam percobaannya, Gletser menggunakan beberapa bentuk fungsional sebagai berikut. Fungsional pertama adalah EI sama dengan beta 1 XI plus VI. Yang kedua, EI sama dengan beta 1 akar XI plus VI. Yang ketiga, EI sama dengan beta 1 kali 1 per XI plus VI. Yang keempat, EI sama dengan beta 1 plus 1 per akar XI plus VI. Yang kelima, EI sama dengan beta 0 plus beta 1 XI plus VI. Selanjutnya, EI sama dengan akar dari beta 0 plus beta 1 XI plus VI. Yang terakhir, EI sama dengan akar dari beta 0 plus beta 1 XI kuadrat plus VI, di mana VI adalah unsur kesalahan. Kesulitan dari metode Gletser adalah bahwa model EI sama dengan akar dari beta 0 plus beta 1 XI plus VI dan EI sama dengan akar dari beta 0 plus beta 1 XI kuadrat plus VI adalah non-linear terhadap parameter. Oleh karena itu, pendugaan parameter tidak bisa menggunakan OLS seperti biasa. Baiklah, untuk penjelasan terakhir ada Spearman Rank Correlation.
Sesuai dengan namanya, metode ini menggunakan korelasi peringkat X dan A. Koefisien korelasi Spearman dirumuskan sebagai berikut. RS sama dengan 1 dikurangi 6 dikali sigma DI pangkat 2 dibagi N dikali N pangkat 2 dikurangi 1, di mana DI adalah selisih dari XI dengan A, dan N adalah banyaknya individu, atau DI ini adalah selisih setiap ranknya, dan N ini banyaknya pasangan datanya. Tahapan untuk mendeteksi heteroskedastisitas ini ada 3 langkah. Yang pertama, meregresikan X dengan Y dan didapatkan residual A. Langkah keduanya, meranking atau memberikan peringkat pada XI dan E sesuai dengan urutan yang meningkat ataupun menurun, dan menghitung koefisien korelasi Spearman seperti rumus di atas. Langkah yang terakhir, dengan asumsi bahwa sama dengan 0. Tingkat signifikan koefisien korelasi RS yang didapatkan dengan rumus di atas diuji dengan statistik uji tes sebagai berikut. T sama dengan RS akar N kurangi 2 dibagi akar 1 dikurangi RS pangkat 2. Jika nilai T yang dihitung melebihi nilai T kritis, kita bisa menerima hipotesis adanya sifat heteroskedastisitas. Atau dengan kata lain, tidak adanya homoskedastisitas, begitu teman-teman. Baiklah, ke penjelasan yang terakhir, yang sangat terakhir ya, kita ambil kesimpulannya. Berdasarkan uraian sebelum-sebelumnya ya, dapat disimpulkan bahwa konsep heteroskedastisitas harus dihindarkan dari data, agar hubungan linear yang telah dibentuk dari persamaan regresi yang ada dapat memprediksi dengan tepat untuk amatan lain. Dengan adanya heteroskedastisitas, pendugaan untuk regresi linear akan lebih bias, sehingga regresi tidak mewakili hasil atau data di lapangan. Semakin tidak homogen residual dari amatan, maka makin bias pula persamaan regresinya, sehingga akan semakin sulit memprediksi berdasarkan persamaan regresi yang telah berbentuk. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan langkah berikut. Yang pertama, ada metode informal. Biasa dilakukan dengan melihat grafik plot dari nilai prediksi variabel independen dan dengan residualnya. Variabel dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas jika tidak terdapat pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Yang kedua, ada metode formal. Metode formal untuk mendeteksi keberadaan heteroskedastisitas antara lain dengan Park test, Glaser test, Spearman's rank correlation test, Goldfield-Quant test, Burrs-Pagan-Godfrey test, Wedge general heteroskedasticity test, dan Conker-Bassett test. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.